komutasi supaya bervariasi ya, tidak algoritma terus ataupun tidak komputasi terus. Karena dua-duanya harus dipelajari. Sudah ya, ini luas ya, saya masuk ke pengurutan ya. Sorting data. Di sorting data ini merupakan contoh yang selalu muncul di setiap buku algoritma dan pemrograman. Karena dia memiliki struktur logika yang cukup bagus untuk menjadi contoh ya, menjadi contoh berpikir logis. Sebelum masuk ke algoritma sorting, ini secara umum biasanya kita masuk dulu ke yang namanya proses pertukaran atau algoritma pertukaran. Ya, misalnya saya mempunyai, sebentar ya. Katakanlah saya mempunyai 2 buah wadah ya, ember gitu misalnya. Seperti ini. Kemudian ember kedua. Lagi. Seperti ini ya. Misalnya ini berisi pasir 22, cukup. Kemudian yang ini berisi semen misalnya ya, 22. Ini cukup jelas di monitor Anda? Jelas, Pak. Ya, jadi ada 2 ember, yang satu berisi pasir, yang satu berisi semen. Algoritma pertukaran itu menghendaki kita menukar isi dari 2 ember ini. Jadi semennya itu dipindahkan ke embernya pasir, dan pasirnya dipindahkan ke embernya semen. Nah, dalam keadaan seperti ini, di dalam prinsip algoritma pertukaran, kita membutuhkan wadah yang lain, ya, wadah yang ketiga, yang namanya buffer atau temporary variable. Jadi artinya secara logis kita membutuhkan ember yang ketiga. Ember yang ketiga. Seperti ini. Nah, ini embernya namanya temporary atau buffer ya. Hmm. 22 ya. Temporary atau buffer. Bisa pasir dipindahkan ke temporary, kemudian semennya dipindah ke kiri ya. Setelah itu baru yang ada di temporary ini
dipindahkan ke semen. Jadi artinya berarti semen lari pasirnya masuk ke temporary dulu, kemudian semennya dipindah, kemudian ember semennya diisi yang dari temporary. Atau sebaliknya, semennya dimasukkan dulu ke temporary, pasirnya dipindah ke bagian semen, dan akhirnya yang ada pasirnya dipindahkan, di temporary-nya dipindahkan ke pasir gitu ya. Nah, maka terjadi pertukaran. Ini algoritma pertukaran. Nah, sekarang ilustrasi ini kita terapkan di dalam algoritma. Misalkan ini ada bilangan ya. Misalnya ini bilangan A. Kemudian di sini bilangannya B. Ya. Seperti ini. Katakanlah kita ingin mengurutkan gitu ya. Ada dua bilangan A dan B, nilainya variabel, artinya nanti bisa berubah-ubah sesuai kondisi. Ya. Tapi yang jelas kita diminta untuk mengurutkan. Misalnya yang di sebelah kiri, ya, di ember pertama, di tempat pertama, ini harusnya bilangan yang lebih kecil dari yang ada di sebelah kanannya gitu ya. Sehingga akan terjadi proses pertukaran apabila A ini lebih besar dari B, gitu ya. Jadi akan diurutkan yang di sebelah kiri, yang di ember pertama, ini haruslah lebih kecil dari ember kedua. Ya. Jadi artinya akan dilakukan pertukaran apabila A ini lebih besar dari B. Seperti itu logikanya ya. Nah, kalau dituliskan dalam algoritma potongannya ya mungkin lengkap saja nama programnya, program hurufnya mungkin saya perbesar atau ini aja saya besar ya. Oke, program pertukaran ya. Oke. Inputnya A dan B. Oke. Saya naikkan supaya kelihatan. Ya, saya kira di sini juga cukup. Kalau kurang naik lagi supaya bisa kelihatan. Ya, saya kira segini ya. Ini naik lagi bisa. Ya. Oke. Jadi program pertukaran inputnya A dan B. Kapan ditukar? Yaitu apabila A lebih besar dari B. Berarti if ya. If A lebih besar dari B, maka proses dilakukan ya. Proses dilakukan. Nah, kita butuh ember ketiga ya. Ember ketiga. Nah, mau diinisialisasi juga boleh. Misalnya diinisialisasi di sini. Kita membuat temp diisi 0 misalnya, hanya inisialisasi saja. Nah, jadi di tag kalau A-nya lebih besar dari B, maka lakukanlah pertukaran. Pertukaran itu misalnya B-nya disimpan ke temp. B-nya disimpan ke temp. Jadi temp ini diisi dengan B misalnya. Nah, setelah itu B sudah dikosongkan ya. B sudah dikosongkan. Berarti A bisa dipindahkan ke B. Ya.
A bisa dipindahkan ke B. Maka B-nya bisa diisi dengan B-nya bisa diisi dengan A seperti ini. Artinya ini A dituangkan ke embernya B. Setelah itu di baris terakhir, ini supaya padat, ini saya jadikan satu spasi aja ya, biar kelihatan semua. Single, oke. Oh. Kurang. Ini jangan besar-besar. Ya, silahkan mau aja. Nah, seperti ini. Ini mengganggu ya. Nah, jadi jika A-nya lebih besar dari B, maka tem diisi dengan B, dituangkan B-nya ke tem, kemudian A-nya dituangkan ke B, ini. Nah, yang terakhir adalah A-nya diisi dengan tem A, diisi dengan M. Ini algoritma pertukaran. And if selesai, mau di display juga boleh ya. Selesai, aku mati. Selesai. Kira-kira seperti ini algoritma pertukaran ya. Jadi memindahkan sebuah elemen, dua elemen ini saling bertukar apabila memenuhi syarat. Di sini misalnya syarat mengurutkan, berarti mengurutkan dari kecil ke besar. Mungkin juga diminta mengurutkan besar ke kecil. Jadi berarti yang di ember 1 haruslah yang lebih besar misalnya. Ya tinggal if-nya yang diubah. Ya. Syaratnya yaitu kalau A-nya lebih kecil dari B. Kalau A-nya lebih kecil dari B, maka ditukar. Artinya berarti urutan terbalik. Kalau ini berarti mengecek urutan naik. Ya. Kalau A-nya lebih besar dari B, maka ditukar. Nah, proses pertukaran ini akan dilakukan secara berulang-ulang di dalam algoritma pengurutan. Ya, di dalam algoritma pengurutan. Jadi, satu buah pengurutan tadi akan dikerjakan berulang-ulang di dalam algoritma sorting. Jadi di sini inputnya adalah X, vektor isinya angka dari yang sebanyak N, jadi vektor panjangnya N, bisa dituliskan X dalam kurung siku N atau X1 sampai N, ini sama saja. Kemudian elemen di dalam vektor ini akan dicek satu persatu, ya. Mulai dari elemen pertama. Elemen pertama nanti akan dicek dengan elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat, sampai elemen yang ke N. Kemudian kalau sudah dicek, balik lagi elemen kedua. Jadi ketika J-nya 1, kemudian diputar di I, maka akan didapatkan di elemen pertama adalah nilai yang paling kecil, begitu ya, nilai yang paling kecil. Kemudian setelah berputar sekali di I, di indeks I, maka akan naik ke J lagi untuk J2. Jadi artinya untuk elemen kedua. Jadi setelah didapatkan nilai yang terkecil di antara N data, maka selanjutnya elemen kedua akan dibandingkan dengan elemen ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai yang terakhir. Maka akan diperoleh angka terkecil kedua.
Demikian seterusnya sampai akhirnya didapatkan bilangan yang terurut. Ilustrasinya seperti ini ya. Misalnya pertama kali kita memiliki data 4, panjangnya 4261. Ini kita ikuti di sebelah kirinya ya. Untuk J1, ini sebelah ini, J-nya 1. Kemudian buffer diisi, simpan 4. Jadi simpan diisi 4 elemen pertama tadi ya. Jadi buffer atau temporary. Seperti proses pertukaran tadi. Nah sekarang dicek satu persatu mulai dari elemen kedua sampai elemen yang terakhir. Kalau isi dari temporary itu lebih kecil dari kalau X yang kedua ya. Jadi kalau X berikutnya itu lebih kecil dari temporary-nya ya. Kalau lebih kecil dari temporary-nya maka dilakukan pertukaran ya. Jadi temporary-nya diisi X yang baru, kemudian X yang I-nya ini diisi ditukar ya, ditukar di sini, kemudian XJ-nya diisi simpan. Jadi di sini proses pertukaran tadi yang saya bahas itu ya. Di sini terjadi proses pertukaran. Nah, proses pertukaran itu bergerak terus. Jadi untuk I-nya 2, I-nya 3, 4, 5 sampai N. Artinya apa? Elemen pertama ya tadi J1 dibandingkan dengan semua elemen yang lain. Kalau ada yang lebih kecil maka ditukar. Kemudian dicek lagi, kalau ada yang lebih kecil lagi ditukar dan seterusnya. Ya. Jadi di XJ itu selalu dicek. Jadi ketika J-nya 1 yang dipertukarkan adalah X1 dengan indeks-indeks yang lain. Kalau ada yang lebih kecil, tukarkan dengan X1. Nanti X1-nya terupdate ya. Nah, dibandingkan lagi. Kalau ada yang lebih kecil lagi, ditukar lagi. Ini ilustrasinya. Kalau ada yang akan ditanyakan, silahkan Anda boleh instruksi ya. Jadi saya ulangi untuk J1, simpannya diisi 4, kemudian untuk I2 dilakukan cek, jika 2 lebih kecil 4, ya, maka karena hasilnya ini true, ya, maka simpannya diganti, ya, buffernya diganti 2, artinya terjadi pertukaran di sini, buffer diisi, kemudian X2 yang tadinya isinya 2 dituangkan ya, jadi 4 dituangkan ke X2. Setelah X2 kosong, maka nanti diisi X1 diisi yang dari buffer. Kemudian hasil sementaranya jadi 2461. Nah, jadi antara 4 dan 2 ini saling ditukar ya, saling ditukar dengan algoritma penukaran tadi. Kemudian J-nya naik ya, untuk J-nya 2. Dan sorry ke kanan dulu ya. Tadi J-nya 1, kemudian I-nya 3 sekarang ya. Jadi J2 nanti ya. Next I dulu. I-nya 3. I-nya 3 keadaannya adalah 2461. Kemudian X1 sekarang sudah terisi 2. Sekarang dibandingkan untuk I3, yaitu membandingkan ini elemen 6 dan elemen 2 ya. Jadi X1 ini dibandingkan dengan berikutnya. Tadi dibandingkan dengan 4, sekarang dibandingkan dengan
6. Karena 6 di sini posisinya ini tidak lebih kecil dari 2 ya. Jadi 6 itu tidak lebih kecil dari 2, maka false artinya proses if di sini tidak dilakukan ya. Proses pertukaran tidak dilakukan karena syarat tidak terpenuhi. Kemudian berlanjut ke I-nya 4. Jadi 2 dibanding dengan 1. Karena 2 dibanding dengan 1 ini adalah menghasilkan ekspresi benar ya. Jadi 1 lebih kecil dari 2, maka dilakukan pula proses pertukaran. Hasilnya 1, 4, 6, 2. Ini tentu belum selesai ya, karena ini proses baru J1. Nah, padahal J-nya harus berjalan dari 1 sampai N-1. Jadi kalau N panjangnya itu 4, berarti nanti harus ada J1, J2, dan J3. Nah, kalau sudah J-nya 3, J besarnya 3, maka proses baru akan selesai, yaitu didapatkan bilangan yang terurut. Nah, silahkan nanti coba-coba ini dipraktekkan begitu, artinya dicek manually. Kalau J-nya 1, kemudian naik J-nya 2, kemudian terakhir nanti untuk J3. Jadi kalau untuk J3 harusnya nanti sudah selesai ya, yaitu akan diperoleh data yang terurut. Nah, nanti dengan cara yang sama, dengan cara yang analogi maksud saya, bisa juga kita melakukan pengurutan mundur. Jadi mencari yang paling besar, kemudian mencari yang besar berikutnya, yang besar berikutnya, dan seterusnya, sehingga didapatkan urutan descending. Jadi ini untuk urutan ascending. Jadi ada logika pertukaran ya yang perlu diperhatikan di sini. Ya, ini menjadi contoh yang dapat mengasah logika kita. Nah, kita akan masuk ke komputasi. Sebelum itu saya akan bayangkan dulu presensi Anda hari ini. Kalau ada penjelasan yang perlu diklarifikasi, dipersilahkan ya. Silahkan, saya bisa boleh diinterupsi. Nah, ini sinyalnya kurang bagus. Dan trafficnya di Siak juga cukup besar. Saya coba buka lagi aja ya.
Silakan bisa dipindai.
Mohon maaf Bapak, suaranya belum terdengar. Oh ya, suaranya masih mute tadi ya. Saya ulangi. Tadi materi tentang pemrograman ini ada di bahan 4. Kemarin di bahan 4 kita sudah mulai menggunakan interaksi ya. Jadi menuliskan kode kemudian langsung direspon, ada jawabannya begitu ya. Namanya interaktif. Sekarang kita menggunakan pemrograman. Kalau interaktif itu setiap kita membuat variabel, maka variabel itu akan disimpan di workspace. Tetapi kalau pemrograman nanti hanya disimpan di memori saja. Ketika program selesai ya berarti yang tersimpan hanya hasil terakhir yang di return gitu, dikembalikan gitu ya. Kalau tidak disimpan juga bisa, jadi hanya mendisplay saja gitu ya. Tapi tidak dipesan untuk dikembalikan. Maka hanya ditampilkan saja bisa itu ya dalam sebuah program. Baik, kita mulai saja membuat program sendiri. Di samping nanti Anda boleh menggunakan program-program jadi atau fungsi-fungsi jadi. Jadi program dalam R dikatakan sebagai function, ya, sebagai fungsi. Cara membuat fungsi, saya perbesar dulu. Cara membuat fungsi dapat dilihat caranya di modul, yaitu dengan perintah dasar fix. Kemudian nama programnya. Nama programnya. Misalnya luas lingkaran, ya misalnya. Artinya kita akan mengedit, mengcreate, membuat sebuah program atau yang di dalam R dinamakan sebagai fungsi dengan nama yang didefinisikan tadi, yaitu luas lingkaran. Nah, kita lihat di algoritmanya seperti apa algoritma luas lingkaran. Biar kita nanti bisa mencontoh saja gitu ya. Ini ya. Jadi ada start, ada inputnya, kemudian ada ekspresi menghitung luas, kemudian ada mendisplay dan ada berhenti. Itu saya tuliskan dalam pseudocode misalnya seperti ini. Program luas lingkaran ya. Kemudian start. Ini adalah algoritmanya ya, saya tulis kembali. Kemudian algoritma ini akan saya terjemahkan ke program yang di atas itu. Nanti kalau sudah selesai, algoritma yang saya tulis di bawah ini dihapus ya. Ini hanya pemandu saja, ya, karena supaya mudah menjelaskan. Start, kemudian ada input. Inputnya adalah pi dan jari-jari. Pi dan jari-jari. Nah, saya sampaikan bahwa variabel pi itu sudah dikenal oleh R ya dengan nilai 3,14 sekian gitu. Tetapi Anda juga boleh menerjemahkan atau menginputkan kembali pi. Misalnya pi dibatasi menjadi 22/7 misalnya seperti itu. Atau pi dibatasi
3,14. Tapi kalau Anda mau menggunakan nilai default P yang ada di R, maka P boleh tidak disebut karena dia sudah dikenal. Jadi sudah sangat familiar P itu di dalam R. Inputnya cukup jari-jari kalau Anda mau menggunakan P yang ada di R. Nah, setelah itu kita menghitung luasnya. Luas. Boleh diberi nama juga sama dengan nama programnya juga boleh ya, karena toh nanti R itu mampu membedakan antara nama program dan nama variabel. Tidak ada masalah. Ya, misalnya mau diberi nama sama dengan nama programnya. Luas O adalah Pi kali jari-jari kali jari-jari. Ini. Kemudian sudah dihitung dan Anda boleh mendisplay luas O, luas jari-jari, luas lingkaran. Selesai program seperti ini ya. Ini adalah algoritmnya. Nah, sekarang kita terjemahkan ke dalam R. Program luas O. Luas O adalah nama programnya ya. Dan sudah kita inputkan melalui fix tadi. Kalau saya minimize ini ya. Fix luas O artinya kita akan membuat program luas O. Jadi ini sudah baris pertama sudah tertulis di luar tadi ya ketika melakukan fix. Sekarang start. Start di dalam R ini sudah diwakili oleh ini tanda ini. Tanda kurung kurawal buka. Jadi ini saya beri komentar di sini ya. Start. Ekspresi yang diberi tanda pagar di depannya ini tidak diproses, hanya sebagai komentar. Nah, ini nanti sebagai tanda N-nya ya. Setiap program akan memiliki cara masing-masing. Nah, R itu memulai start dengan kurung buka, kurawal, dan mengakhiri N dengan kurung kurawal. Kemudian input jari-jari. Nah, input di dalam R itu bisa dituliskan di sini ya, di dalam sebagai argumen dari function. Jadi di sini ya, jari. Mau diberi nilai awal atau default, ya nilai default juga boleh, tidak pun juga boleh. Apa itu nilai default? Nilai default adalah nilai yang akan digunakan kalau ketika menjalankan program tidak diinputkan, inputnya kosong gitu, maka dia akan menggunakan nilai default. Cara menuliskannya jari-jari sama dengan 1. Jadi 1 ini adalah nilai defaultnya. Nah, kemudian luasnya, prosesnya bisa kita copy karena tulisannya sama. Ini. Kemudian cara mendisplay. Yang dikenal di dalam R, mendisplay itu menggunakan print. Kemudian karena print adalah sebuah fungsi, ya, setiap fungsi di dalam R itu harus dipanggil dengan nama fungsinya dan kurung buka, kurung tutup. Kemudian ada argumennya. Apa yang akan ditampilkan? Yang ditampilkan adalah luas O. Ya. Ini. Maka N sudah, yaitu kurung tutup ini. Kita hapus.
algoritmanya ya, karena algoritma sudah selesai tugasnya di sini. Kita coba simpan, tetapi saya coba salahkan dulu ya codingnya supaya nanti cara mengeditnya seperti apa. Ini saya coba dulu, saya simpan ya. Saya simpan, kemudian saya keluar. Close script. Nah, di sini ada peringatannya. Error, kemudian terjadi di baris keempat. Untuk melakukan perbaikan, gunakan perintah seperti X dimuati dengan edit. Nah, X ini adalah mewakili nama programnya. Nama programnya adalah luas O. Kemudian dimuati dengan edit. Begitu ya. Perhatikan, use a command like X, ya, assignment by edit. Jadi berarti use command luas O, assignment by edit. Seperti ini ya. Nah, sekarang masuk ke yang terakhir. Yang terakhir tadi, oh ternyata di sini kurang kurung. Kita berikan kurung, kita simpan lagi, save, kita keluar. Tidak ada komentar, artinya sudah betul. Sudah betul secara struktur program. Nah, mengenai hasil runningnya apakah sudah sesuai atau belum, rumus-rumusnya sudah sesuai atau belum, itu di luar daripada struktur program. Jadi secara struktur program ini sudah benar. Nah, untuk melihat hasilnya ya harus dicek gitu ya. Misalnya luas O, kurung buka, kurung tutup, enter. Hasilnya ada yaitu 3,14. Artinya apa? Ada nilai default yang digunakan yaitu apa? Jari-jari sama dengan 1. Jadi ini adalah menjawab luas apabila jari-jarinya sama dengan 1. Nah, kalau luas jari-jarinya misalnya 3,14 atau 22/7 misalnya. Nah, ini ya. Atau luas jari-jarinya 2 misalnya. Berarti luasnya adalah ini ya. Ini adalah program sederhana yaitu menghitung luas lingkaran. Nah, sekarang saya akan membuat program untuk menghitung faktorial, kemudian permutasi dan kombinasi. Algoritmanya sudah pernah kita buat. Saya coba mulai dari faktorial. Fix faktorial. Jadi saya akan membuat program namanya faktorial n. Ya. Nah, saya di bawah. Kalau Anda masih punya catatan algoritma faktorial dalam pseudocode, silakan bisa di copy, taruh di bawahnya ya. Nah, saya akan coba menuliskan lagi. Program faktorial n. Ini sudah saya tulis di fix tadi ya. Start nanti sudah diwakili oleh kurung kurawal buka.
inputnya adalah n. Nah, n-nya nanti akan berjalan ketika program dijalankan ya, berganti-ganti. Mau n berapa, mau n 5, 6, 7, 10 dan seterusnya. Jadi inputnya secara umum input n. Apa yang dihitung dari faktorial adalah pertama menginisialisasi ya. Faktorial n inisialisasi sebagai 1. Silakan dicek lagi algoritmanya. Kemudian for ya, i sama dengan 1 to n ya, sampai n. Ini menghitung apa? Menghitung faktorial n yang baru ini adalah sama dengan faktorial n lama dikali dengan i, seperti ini. Kemudian next i. Kalau sudah selesai, maka kita kembalikan pesanannya ya. Pesanannya adalah menghitung faktorial n. Maka kita mengembalikan faktorial n. Saya program n. Sudah. Jadi nanti return atau mengembalikan itu adalah bisa dikembalikan ke layar kalau tidak ada pesanan khusus. Kalau ada pesanan khusus, misalnya disimpan di variabel, maka akan tersimpan di variabel. Kalau dipanggil oleh program yang lain, maka return ini akan kembali ke program pemanggilnya. Jadi hasilnya akan kembali ke program yang memanggil. Nah, sekarang kita terjemahkan ya. Program faktorial n tadi sudah didefinisikan ketika fix. Start ini sudah ada ya di sini, kurung kurawal buka. Input n masukkan ke sini. N, ya. Jadi n kita sepakati adalah bilangan bulat ya. Kemudian menginisialisasi. Ya, kasih saja inisialisasi faktorial n 1. Kemudian for. Nah, ini bahasa algoritmanya seperti ini, namun cara menuliskannya di R ini sedikit berbeda ya. Dan selalu diingat bahwa R itu case sensitive, hurufnya untuk program itu hurufnya kecil-kecil ya, pakai huruf lower semua. For i in 1 sampai n. Kemudian blok itu yang menjorok-jorok gitu ya. Jadi blok di antara for dan next i itu sebaiknya dibuka dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal bulat. Ini menyatakan sebuah blok. Setiap blok nanti di dalam pemrograman R itu dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal bulat. Nah, yang ada di dalam blok apa? Yaitu menghitung faktorial n. Ini adalah diisi dengan faktorial n yang lama dikali dengan i. Kemudian kembalikan nilainya. Return, karena return adalah fungsi, maka kurung buka, kurung tutup. Seperti ini ya.
Kemudian N adalah kurung kurawal tutup. Jadi setelah program ini, sekarang tinggal kita coba. Kita simpan. Kalau ada kesalahan berarti harus diedit. Kalau tidak ada kesalahan maka tidak akan ada komentar. Close. Ya, tidak ada komentar. Berarti sepertinya tidak ada masalah. Saya coba untuk menghitung ya. Faktorial N. Ini saya kasih misalnya 3. Hasilnya 6. Saya cek kurang puas ya, 4. Hasilnya 24. Sepertinya sudah betul ya. Seperti itu. Jadi return itu mengembalikan nilai karena tidak ada yang pesan, maka dikembalikannya ke layar. Kalau dipesan dalam variabel misalnya seperti ini, fak 10 misalnya ya, fak 10 ini saya isi dengan faktorial N 10. Misalnya seperti ini. Berarti faktorial N 10 ini dipesan dan disimpan di dalam fak 10. Maka nilainya tidak ditampilkan, tetapi disimpan. Kalau saya panggil fak 10, nah baru dia akan muncul nilainya ini. Demikian pula kalau fak 10 ini saya isi dengan faktorial 3, itu misalnya seperti ini. Maka fak 10 ini pun akan berisi 6. Jadi nama variabel itu sembarang gitu, asalkan memenuhi syarat aturan, walaupun isinya berbeda. Jadi seperti saya katakan kemarin tentang nama ya, nama variabel. Nama variabel itu judulnya sepatu tapi isinya tidak sepatu, ya ternyata isinya faktorial, ya boleh-boleh saja itu. Tetapi kalau bisa ya membuat program itu, nama programnya mengindikasikan isi dari program itu. Sehingga ketika dilihat program-program yang ada, kita bisa paham, oh ini adalah program saya tentang faktorial misalnya ya. Ya, ini seperti ini. Jadi return itu adalah mengembalikan hasil perhitungan, bisa disimpan di dalam variabel ataupun hanya ditampilkan di layar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke program berikutnya, yaitu permutasi dan kombinasi. Di sana nanti permutasi akan memanggil faktorial dan kombinasi juga akan memanggil faktorial. Ya, misalnya fix permutasi ya. Kalau permutasi itu berarti dua angka ya. M, N. Kita membuat kesepakatan saja ya bahwa permutasi MN itu nanti MN adalah bilangan bulat dan M lebih besar dari N. Meskipun nanti kalau Anda mau membuat program yang betul-betul komplit, bisa juga di dalam program itu ada pengecekan ya. Artinya mengecek mana bilangan yang lebih besar. Itu sebagai bilangan pertamanya. Nah, kalau mau dibuat algoritmnya dulu juga boleh ya, misalnya program permutasi ya.
M, N. Kemudian inputnya M dan N, kemudian perhitungannya. Nah, di sini tidak ada inisialisasi karena kita akan memanggil program jadi yang sudah kita redefine. Jadi kalau di dalam flowchart itu redefine adalah tandanya kotak proses, tapi ada garis 2 di kanan kiri ya. Itu redefine. Jadi kita tinggal menghitung misalnya permutasi MN itu diisi dengan kita panggil yang tadi yaitu faktorial N. Rumusnya apa ya? Faktorial N dibagi faktorial M min N ya, kalau tidak salah. Nanti silahkan dicek kalau rumusnya salah ya diperbaiki aja rumusnya. Faktorial M dibagi faktorial N M min N. Seperti ini kalau tidak salah ya, permutasi. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan faktorial program faktorialnya karena sudah dibuat ya. Jadi ini predefine proses. Kemudian tinggal display ataupun return ya. Kalau mau disimpan atau dikembalikan ke variabel lain berarti pakai return. Permutasi MN seperti ini. Kemudian selesai. Nah, kita lihat terjemahkan ya ke dalam program. Nama program sudah, input di fix. Inputnya M, N. Mau diberi nilai default boleh, tidak juga tidak apa-apa ya. Tapi perjanjian saja bahwa Mn bilangan bulat, M lebih besar dari N. Kemudian rumusnya kita tuliskan. Ini. Kemudian kita kembalikan nilainya. Kemudian selesai ya. Kita coba terus kita simpan, kalau ada kesalahan maka dia akan kembali. Sepertinya tidak ada masalah, tinggal kita coba panggil MN misalnya 5 3. Coba tolong nanti dicek rumusnya ya kalau saya salah. Antara faktorial M dibagi faktorial N atau faktorial M dibagi faktorial M dikurangi N gitu ya. Yang jelas kalau kombinasi nanti pembaginya adalah 2.
Mungkin saya lanjutkan sedikit tentang kombinasi. Fix, kombinasi, MN. Baik, akan kita coba ya, kalau apakah ini nanti menghasilkan sesuatu yang logis atau tidak, gitu ya. Kalau tidak, berarti ada kesalahan. Dan kombinasi ya. Ya, saya kira semua sudah tercakup ya. Startnya sudah ada, inputnya sudah masuk, perhitungannya sudah masuk, kemudian return juga sudah masuk. Berarti ini algoritmanya saya hapus. Kemudian saya simpan. Terus secara struktur program tidak ada masalah ya, artinya dia dinyatakan valid. Tetapi masalahnya apakah nanti dia akan menghasilkan nilai yang sesuai atau tidak. Nah, ini yang akan kita coba ya. Misalkan kita akan menghitung kombinasi katakanlah 5-3 gitu ya. Kombinasi 5-3. Kombinasi 5-3 itu berarti di pembilangnya adalah nanti 4 kali 5, 20. Kemudian di bawah adalah 3 ya. 3 faktorial 3. Gitu ya. Jadi 5 dikurangi 3 adalah 2. Jadi 2 ya. Jadi dibagi 2 ya. Di pembilangnya adalah 5 kali 4, sedangkan di penyebutnya adalah 2.
Deviasinya harus 10 ya. Oh, ada fungsi yang tidak dikenal ya, harus saya edit lagi. Faktorial n faktorial, nah ini harusnya faktorial n. Faktorial n faktorial n. Oke, saya simpan lagi. Yes. Saya coba panggil lagi kombinasi 53. Oh, hasilnya kok seperti ini. Berarti ada kekeliruan ini. Ya. Kita cek ya. Fix. Nah, MN. Kita melihat kombinasi itu adalah faktorial. Ini kalau saya beri komentar seperti ini ya. Kalau saya menuliskan A sama dengan ya B dibagi C kali D. Ini maknanya bukan B dibagi C kali D itu, tapi A sama dengan B dibagi C kali D gitu ya. Beda ya dengan intonasi A sama dengan B dibagi C kali D. Nah, sehingga untuk pengamanan harus seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, maka inilah pentingnya berhati-hati di dalam menulis. Mana yang harus dikerjakan lebih dahulu, mana yang harus diprioritaskan. Ini komentar tidak mengapa saya biarkan. Kita simpan kembali. Ya. Kita coba. Sekarang jadi kombinasi MN adalah 10. Kombinasi 53 adalah 10. Ya. Sudah betul. Baik ya, karena waktunya sudah jam 11.44 dan sudah terdengar ada azan di wilayah saya. Sekiranya ada pertanyaan, silahkan diajukan. Sekiranya sudah jelas, pertemuan hari ini saya akhiri. Oh, ada pesan. Permisi, Pak. Ya. Ini kalau saya makainya RStudio gimana, Pak? Nggak apa ya, Pak? Nggak apa-apa. RStudio itu kan seperti saya katakan kemarin, dia hanya menambahkan tampilan ya, lebih cantik. Jendelanya dibagi menjadi 4, programnya sendiri, grafiknya sendiri, outputnya sendiri, kan begitu. Silahkan aja. Asalkan komputer Anda memorinya cukup bagus sehingga kecepatannya tidak terpengaruh oleh penggunaan memori gitu ya. Tapi sekali lagi kemarin di awal sudah saya sampaikan bahwa saya menggunakan R biasa karena barangkali nanti tidak semuanya memiliki komputer yang cukup canggih gitu ya. Karena R yang biasa itu di Windows lama ya, seperti Windows 7 ini masih bisa berjalan. Jadi kalau ada yang masih menggunakan operasi Windows 7, jangan khawatir, R itu tetap berjalan di Windows 7. Kira-kira seperti itu. Mau pakai RStudio boleh.
programnya sama persis, ya. Cara eksekusinya sama, hanya nanti jendela-jendelanya yang berbeda. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan. Ini ada pesan ya, Maria Davrosa tidak dapat presensi. Baik, nanti saya tindak lanjuti. Ada yang lain yang akan didiskusikan? Baik, cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.